Halo teman Aksi Hidup Baik, selamat datang di episode spesial Gelar Wicara Ibu Kota Awards. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Hana dari Waste for Change. Seperti apa aktivitas yang dilakukan Mbak Hana dan teman-teman dalam mengolah sampah? Yuk kita simak ceritanya. Apa kabar Mbak Hana? Alhamdulillah kabar baik Bu Ferry. Gimana kabarnya Bu Ferry juga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Mbak Hana sudah mau menjadi tamu spesial kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol tentang sampah ini ya sebetulnya. Iya benar. Mbak Hana, gimana awal ceritanya Mbak Hana bergabung dengan Waste for Change? Oh iya, memang sesuatu yang nggak lumrah gitu ya Bu. Mungkin untuk anak muda kok malah terjun ke sampah gitu ya. Kayak apa itu memang ada bisnis sampah gitu kan. Memang awalnya itu sejak SMA sih. Jadi saya diracuni sama sebuah drama dari salah satu TV swasta Taiwan. Nah, ini ceritanya tentang volunteer atau relawan yang bekerja di dunia daur ulang di Taiwan sana gitu. Jadi dari sana banyak episode-episode yang menceritakan bahwa Taiwan nih sebuah negara yang bersih, terus daur ulangnya juga sangat maju di Asia gitu. Dan dari situ saya bertanya-tanya gitu, kenapa ya di Indonesia kok saya nggak pernah dengar soal isu daur ulang ini di masyarakat. Akhirnya dari SMA banyak ngulik gitu. Cuma memang saat itu tahun berapa ya, mungkin sekitar tahun 2005 ya, itu masih belum banyak lah, nggak seperti sekarang kalau kita cari tahu tentang daur ulang tuh sudah banyak informasinya. Jadi dulu tuh masih website-websitenya mungkin lebih banyak yang terlalu serius gitu dan terlalu teknikal gitu. Nah akhirnya dari sana banyak belajar-belajar tapi memang belum diseriusin. Lalu akhirnya di SMA ya, lulus SMA. Terus kuliahnya ambil kebetulan tidak ada hubungannya juga. Jadi saya di teknik elektro biomedis. Cuma masih ada kepikiran gimana ya soal lingkungan gitu. Terus jadi nempel akhirnya terus tuh ya? Nempel terus Bu. Jadi cerita itu ya? Benar. Kayak sampai di kuliah pun masih kayak suka bikin semacam kayak unit mahasiswa yang ngumpulin kertas kayak gitu terus didaur ulang. Tapi waktu itu memang jadi sulit sekali, masih belum banyak aksesnya. Sampai kerja pun sempat beberapa tahun itu masih di bidang kuliah di biomedis itu. Sampai akhirnya resign, lalu bertemu dengan Waste for Change ini. Jadi saat itu Waste for Change saat Hari Peduli Sampah Nasional di Februari sempat buka volunteering juga. Dari situ berkenalan lah dengan Waste for Change, terus jadi inget masa-masa SMA yang pengen mengatasi masalah sampah ini di Indonesia gitu. Dan akhirnya ditawarin ada posisi nih gitu. Jadi oke dia boleh kayaknya gabung gitu. Kebetulan bisa mengisi kayak gitu. Jadi Mbak Hana masuk Waste for Change ketika usia Waste for Change berapa tahun? Waktu itu masih baru 1,5 tahun ya, 1,5-2 tahun gitu, iya. Jadi di 2016 saat itu. Dan di situ sama sekali belum ada divisi marketing tuh nggak ada sama sekali Bu. Jadi mereka memang berjalan seperti adanya anak-anak teknik lingkungan dan ahli-ahli sosial bergabung. Terus yaudah ngejalanin layanan aja gitu, tanpa memikirkan soal gimana cara jualnya gitu. Jadi saya masuk sebagai tim marketing waktu itu benar-benar harus bikin sistem dari awal kayak gitu, mengulik gimana nih cara mengkomunikasikan sebuah service yang mungkin belum banyak yang paham gitu isunya. Jadi pada awalnya apakah memang kelompok ini yang kemudian mendirikan Waste for Change ini awalnya aksi sosial aja atau memang udah ada niatan untuk bisnis terkait dengan sampah ini?
Iya, jadi memang Waste for Change sudah dalam bentuknya sudah perusahaan sejak 2014 itu. Tapi memang ceritanya itu bahkan dari 2011 ketika Mas Sano pendirinya itu punya perusahaan juga namanya Greeneration Indonesia. Cuma waktu itu Waste for Change seperti divisi kecil yang bentuknya memang masih sosial gitu. Jadi bentuk edukasinya masih volunteering, masih relawan gitu. Terus juga mengadakan konsultasi ke beberapa area gitu untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Namun ketika sudah ada konsultasi itu, ada rekomendasi, banyak yang kembali ke Mas Sano menanyakan, saya sudah mau melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik, tapi belum dapat vendornya gitu, vendor pengelola sampah yang seperti yang bisa mengikuti standar yang direkomendasikan sama Mas Sano gitu kan. Akhirnya disitulah mulai mencari-cari apakah bisa ya sebenarnya kita yang jadi vendornya untuk mengelola sampah tadi gitu. Gitu. Sebetulnya sampah tuh bisa dibisnisin ya? Ya kalau sebenarnya memang ini sih, mungkin ngelihatnya dari seperti startup gitu ya. Ketika ada masalah pasti ada solusi bisnisnya gitu. Karena kan mungkin di masyarakat Indonesia seperti pemilahan sampah itu belum biasa ya Bu. Maksudnya saya sendiri juga dari kecil nggak tahu itu pemilahan sampah apa. Padahal ketika kita mencampur sampah itu ada nilai material yang terbuang dan ada dampak negatif yang cukup besar, yaitu misalnya salah satunya penumpukan sampah di TPA yang akhirnya itu berdampak buruk juga ke lingkungan gitu sih. Jadi dari situ ada sedikit celah gitu, dimana supaya gerakannya itu sustainable atau selalu berkelanjutan, jadi bukan hanya bergantung oleh donasi atau dana CSR, harus ada harus ada generating ini income-nya. Betul. Kita cari gimana caranya kita memberikan value tambahan sehingga memang dinilai layak untuk dibayar gitu lah istilahnya. Gitu. Nah, lalu apa sih yang dikerjakan Waste for Change ini untuk terkait dengan sampah? Iya. Jadi di Waste for Change sendiri kita melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, artinya mulai dari edukasi, terus kita melakukan riset konsultasi juga. Jadi kalau misalnya di sebuah area itu belum ada sama sekali pengelolaan sampah atau pengelolaan sampahnya itu sangat buruk, itu kita bisa lakukan rekomendasi dulu, riset dulu. Terus nanti kita melakukan rekomendasi seharusnya sistem pengelolaan sampahnya seperti apa. Dari situ pun sebenarnya sudah ada istilahnya seperti jasa konsultan. Jadi di situ kita pun ada business unitnya. Lalu setelah udah ada rekomendasi, udah diedukasi masyarakatnya, nanti pengelolaan sampahnya mulai dari pengumpulan dari masing-masing rumah atau perkantoran gitu, terus diolah di rumah pemulihan material kita. Nah, mungkin yang banyak dilupakan itu titik tengahnya ya Bu ya, si rumah pemulihan material ini, atau kalau di Indonesia TPS 3R. Pemulihan material. Betul. Jadi di situ adalah tempat di mana sampah-sampah tadi, walaupun kita sudah meminta klien kita untuk memilah, butuh disortir lebih detail lagi tuh Bu, di rumah pemulihan material ini. Nah, kadang yang suka lupa itu kita langsung loncat ke hilirnya ya. Jadi kita ngomongin soal waste to energy misalnya, atau langsung diproduksi jadi apa? Iya. Padahal sebenarnya yang paling penting justru tengahnya. Ketika bagaimana setiap material itu dipulihkan gitu kalau bahasa kita. Dipulihkan itu maksudnya ada yang kotor, ada yang ada materialnya beda-beda, itu dipisah lebih detail lagi. Karena misalnya saya kasih contoh Bu, kayak misalnya di plastik itu ada 7 jenis sebenarnya materialnya, kayak ada PET, HDPE gitu macam-macam. Terus dari 7 itu pun kayak kita bisa sortir lagi berdasar warna.
gitu. Karena nanti hasil daur ulangnya pasti akan berbeda gitu. Oke. Nah, berarti Waste for Change ini kan tadi ada konsultasi, ada pengolahannya ya, Betul. ada juga kemudian produk akhirnya. Itu semua line bisnisnya Waste for Change. Betul. Nah, ketika konsultasi itu apa levelnya? Perkampungan atau bisa level perusahaan atau rumah gitu. Rumah bisa? Kalau rumah iya bisa. Cuma memang di sini kayak dari kami idealnya itu memang ada pemberi dananya untuk melakukan riset tersebut dan pendampingan masyarakatnya gitu. Jadi biasanya di sini masyarakat umum itu dianggap sebagai beneficiaries gitu, penerima manfaat. Betul. Gitu. Jadi nanti biasanya yang datang ke kita itu departemen CSR dari perusahaan A ingin melakukan CSR di area sekitar kantornya misalnya kayak gitu. Terus nanti kita adakan pendampingan misalnya pembentukan bank sampah gitu. Terus kita dampingin dari mulai pembentukannya sampai nanti beberapa bulan pengelolaan bank sampahnya gitu. Sekarang yang bekerja di Waste for Change banyak tuh? Alhamdulillah dari saya masuk dari cuma mungkin 15 orang ya, nggak nyampe kayaknya 15 orang itu sampai, dan operatornya waktu itu baru 10. Sekarang operatornya yang sortir itu udah ada 60 orang dan staffnya sendiri sekarang udah 70-80-an gitu. Dan itu lokasinya di Jakarta saja atau di banyak tempat? Di saat ini kita sudah sampai di Surabaya Sidoarjo, terus ada di Semarang, di Bandung, sama di Medan. Saya dengar Waste for Change juga banyak melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas lain ya. Betul. Itu bentuknya gimana, Mbak? Kalau dengan komunitas lain biasanya kita lakukan edukasi bareng gitu, karena kadang-kadang dari komunitas pun butuh acuan, reference gitu, seperti apa seharusnya pengelolaan sampah yang baik. Nah, nanti dari Waste for Change biasanya kita sharing juga tentang cara kita, pengalaman kita, terus apa sih yang baik dilakukan, apa yang nggak baik dilakukan. Tapi dari komunitas pun sebenarnya kita belajar gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita alami berbeda, karena isu sampah ini itu beda-beda tiap daerah, dan ketika kita bertemu dengan komunitas sebenarnya kita juga ikut belajar bagaimana cara pengelolaan sampah di sana atau tantangannya gitu. Menarik sekali ya tadi waktu saya bilang memang sampah bisa jadi bisnis kan. Jawabannya adalah setiap masalah yang ada di lingkungan itu sebetulnya bisa dibuatkan apa istilahnya skenario bisnisnya gitu ya. Betul. Nah, tapi di sisi lain saya melihat bahwa aktivitas ini sebetulnya banyak sosialnya apa banyak bisnisnya sih? Oh, iya. Kalau kan tadi mengedukasi, itu kan mengedukasi itu kan memberikan sesuatu ke masyarakat gitu. Betul. Di sisi lain juga kita harus mempertahankan di sisi bisnisnya. Betul. Memang isu sustainability gitu ya, melakukan penyeimbangan antara profit terus juga sosial gitu, memang masih di kita pun nggak dipungkiri, memang masih kadang-kadang ada yang ngingetin gitu Bu. Jadi misalnya setiap musyawarah kerja atau rapat tahunan, misalnya kita lagi bahas soal target bisnis, pasti ada yang nyeletuk jangan lupa target sosialnya kayak gitu. Jadi harus selalu ada tim yang mengingatkan tentang bisnisnya dan mengingatkan soal dampak sosialnya. Karena harapannya memang dalam bayangan kami idealnya seharusnya ini setiap kita ada profit atau apapun yang kita lakukan
itu nanti berdampaknya kembali ke masyarakat gitu sih, apa ya, doa atau cita-cita kami untuk pengelolaan sampah ini gitu. Oke, kalau melihat ini kan Waste for Change itu karena ini ada bisnisnya, maka tentunya berurusannya dengan perusahaan, Betul. dengan pemerintah mungkin ya, sebagai konsultan pemerintah atau konsultan kota gitu ya. Betul. Kalau misalnya ada sekelompok ibu-ibu nih di kampung gitu yang pengen belajar memilah sampah, pengen mulai mengurangi sampah di rumahnya, apakah Waste for Change bisa ikut membantu atau gimana? Oh ya, jadi kalau di Waste for Change saat ini ada satu program namanya Senior Waste. Jadi program itu adalah kita buka untuk seluruh masyarakat yang ingin mulai melakukan pengelolaan sampah lebih baik di rumahnya, terutama untuk sampah-sampah anorganik gitu. Nah, dari sampah-sampah anorganik ini masyarakat itu kita suka ngadain webinar juga, terus juga bekerja sama komunitas supaya lebih masuk nih ke pintu-pintu rumah ya. Betul, masuk ke rumah-rumah kayak gitu. Dan ibu-ibu misalnya yang tadi dari ibu PKK ingin belajar bisa langsung join juga ke webinarnya ataupun nanyain langsung nih ke sosial medianya Waste for Change kayak gitu untuk nantinya bisa dapetin setidaknya satu modul untuk pengelolaan sampah di rumah. Nah, nanti kalau misalnya sudah melakukan pemilahan di rumah, biasanya memang yang paling sulit adalah mengelola sampah anorganik. Itu sampah yang tidak mudah membusuk. Nah, dari sampah yang tidak mudah membusuk ini nanti bisa dikirimkan ke Waste for Change gitu secara sukarela. Oke, jadi Waste for Change menerima barang-barang yang tidak membusuk ya, seperti plastik, botol plastik, kaca, kardus yang kemudian bisa didaur ulang. Okay. Nah, sekarang Waste for Change kan katanya dari 15 orang yang kemudian berkumpul, awalnya hanya kegiatan sederhana, kemudian ada tempat yang harus cukup besar rasanya ya. Kalau ngumpulin sampah dari mana-mana tuh kan punya tempat gitu. Itu gimana cerita awalnya kok bisa kemudian menyiapkan itu semua? Oh iya. Nggak gampang kan itu? Benar-benar. Kalau saya ngelihatnya secara pribadi ini memang ditunjukin gitu. Jadi Mas Sano ketemu dengan pemilik area di Bekasi yang cukup jadi dia baik banget justru kalau menurut saya ya, karena dia mau untuk menyewakan sebuah lahan gitu di area perumahannya dia dengan harga yang lumayan affordable juga gitu. Jadi saat ini kita mengembangkan atau mengumpulkan sampah-sampah itu dan mengembangkan rumah pemulihan material di sana gitu. Jadi itu benar-benar di tahun 2015 awal. Jadi benar-benar pas tahun-tahun pertamanya Waste for Change ketemu sama pemilik area tersebut dan jadinya dari situ kita banyak bereksperimen dan jadi bisa berkembang gitu karena area itulah yang kita jadiin percontohan gitu. Jadi memang melakukan aksi hidup baik itu insya Allah akan selalu dapat dukungan orang baik ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah sekarang apa yang bisa masyarakat manfaatkan dari Waste for Change? Masyarakat itu dalam arti kami, ibu-ibu rumah tangga yang mau mengurangi sampah selain dari edukasi. Oh iya, jadi tadi mulai dari yang senior waste itu tadi sih, jadi ketika memang sudah melakukan pemilahan sampah, terus bingung harus dibawa kemana sampah-sampah yang tidak mudah membusuknya, itu bisa dibawa ke Waste for Change. Nah, websitenya simple, kalau misalnya aku boleh infoin, itu di w4c.id/syw. SYW-nya huruf kapital semua. Gitu. Di sana nanti dijelasin jenis-jenis sampahnya, terus ada edukasi juga cara pemilahannya. Gitu. Jadi sampah-sampah apa aja yang diterima itu ada di sana ya. Betul. Nah,
kita nganterin ke Waste for Change atau ada titik pengumpulan atau mungkin bisa dijemput? Iya, saat ini itu diantar langsung. Cuma memang kita sedang mengembangkan kemitraan dengan bank sampah. Contohnya kayak bank sampah di daerah Jakarta, sebenarnya kita sudah ada beberapa program yang kerjasama. Nah, nanti ketika kita sudah lebih firm gitu, jadinya untuk Jakarta, daerah Jakarta akan ada beberapa titik ya supaya lebih memudahkan ibu-ibu atau masyarakat Jakarta juga untuk memilah dan mendaur ulang sampah-sampah tersebut gitu. Kalau nggak salah juga ada di mall-mall gitu ya? Iya, Ada tempat-tempat Dropbox. sampah yang buat Dropbox gitu Iya, ya? betul-betul. Itu biasanya sampah-sampah seperti apa sih yang boleh masuk? Syaratnya apa gitu Oh, untuk iya. membuat untuk ikut terlibat di situ? Secara general yang diterima untuk masuk ke Dropbox itu adalah sampah yang kering. Jadi kalau misalnya dia bekas botol minuman, sebaiknya cairannya itu udah habis gitu, atau setidaknya udah dikeringkan gitu. Terus juga tidak tercampur oleh bahan-bahan cairan atau bahan-bahan yang mudah membusuk gitu. Jadi kalau di mall ya nggak bisa ya? Botol yang baru dipakai gitu? Iya, masih sisa gitu Masih sisa ditaruh dikit dibuang situ. Iya. Harus kosong atau harus dicuci dulu gitu nggak? Minimal harus kosong. Kosong. Nah, mungkin ini kan yang melihat acara kita ini, gelar wicara ini ibu-ibu nih. Iya. Bisa kasih tips nggak gimana sih mengolah sampah dari rumah yang sederhana itu? Jadi intinya kalau saya kebetulan suka berkebun. Akhirnya memulai memilah sampah itu dari sampah-sampah yang mudah membusuk dulu. Karena saya inginnya bisa dapat pupuk dari proses pengomposannya gitu. Jadi dulu saya bahkan ternyata harus belajar sama ibu gitu, karena ternyata ibu saya juga dulu sering ngompos gitu, cuma mungkin waktu kecil nggak diajarin langsung. Ketika saya nanya gitu, "Bu, kita kayaknya ngompos yuk di rumah," gitu. Nah, ternyata ibu malah, saya pikir kan, janganlah kotor gitu, saya pikir. Tapi ternyata malah mendukung, "Oh iya, ibu dulu waktu masih kecil juga suka ngompos gitu di halaman rumah." Jadi malah ngajarin gitu dan lebih telaten malah gitu kan. Terus, oh ya alhamdulillah gitu ya, jadi nggak susah untuk influence gitu. Akhirnya mulai dari pengomposan itu kita sedikit-sedikit setiap ingat untuk oh iya sampah dapur harus masuk ke pot besar. Jadi kalau saya waktu itu nggak menyulitkan diri sendiri sih, maksudnya cari cara yang paling mudah. Jadi mengomposnya ya udah pakai pot besar aja yang paling gampang ditemukan di mana-mana gitu. Terus dilapisin gitu. Jadi saya mulainya dari pengomposan dengan pot, dan memang yang dimasukkan di situ saat ini hanya sayur dan buah gitu untuk nggak boleh ada minyak, nggak boleh ada santan. Betul, betul. Jadi itu yang sangat-sangat sederhana kalau di rumah orang tua seperti itu. Lebih strict kalau saya bilangnya. Karena kalau di rumah saya pribadi semua jenis makanan yang yang udah dimasak pun saya berani masukin ke komposternya saya gitu. Cuma emang lebih lama saja sih pembusukannya, prosesnya, dan mungkin lebih bau gitu. Kayak gitu. Nah dari situ, dan waktu itu juga ngajak adik gitu untuk mencari tempat daur ulang. Waktu belum kenal Waste for Change sih, kayak gitu. Jadi pas pengumpulan udah mulai dari pengomposan, sampah-sampah dapur jadinya udah nggak pernah dibuang lagi ke depan rumah. Terus mulailah mencari cara untuk yang sampah anorganik gitu. Terus mulai carinya nanya-nanya di masyarakat sekitar, ada nggak sih pengumpul sampah? Biasanya namanya lapak gitu Bu, lapak atau kios-kios besi tua gitu. Jadi biasanya tulisannya terima besi tua gitu, atau jual besi tua. Nah ini kita datengin waktu itu sama adik gitu, didatengin, tanyain, Pak di sini terima sampah selain besi nggak gitu. Terus
kalau misalnya terima apa aja gitu. Nanti kita catat, terus kita kasih tahu, Pak nanti izin saya tiap minggu ke sini ya, atau tiap bulan saya nganterin sampah-sampah yang bisa Bapak terima, kayak gitu sih. Jadi mulai benar-benar setidaknya mengurangi lah, walaupun belum 100% kayak gitu untuk Jadi harus dimulai dulu ya. betul. Sedikit demi sedikit gitu. Iya, dari yang kita bisa dulu lah gitu, Bu. Ya. Nah, kalau Mbak Hana yang paling berat dalam upaya mengolah sampah itu apa sih? Menjaga konsistensi kayaknya. Mulainya sih nggak susah ya? Iya, biasanya apalagi kalau lagi rame-rame sama teman-teman gitu, atau habis ikutan webinar apa gitu, motivasinya kenceng gitu. Sekarang ini kan pandemi nih, sampahnya tuh ternyata makin banyak ya. Iya. Dan plastik juga semakin banyak, tambahan lagi sampah masker medis. Iya, betul. Itu apa Waste for Change ada strategi sendiri untuk menghadapi situasi ini? Iya, jadi untuk sampah, mungkin kalau sampah yang masker medis atau peralatan APD gitu, kalau dari kami memang kalau misalnya dia ada di perumahan, ini kita adain informasi gitu, adain edukasi juga ke tempat-tempat yang kita kumpulkan sampahnya, itu harus dipisah gitu. Dan sebelum dibawa atau dimasukkan ke dalam tong sampahnya, itu sudah didisinfeksi terlebih dahulu. Semprot gitu ya? Disemprot alkohol, atau misalnya dicuci pakai Biclean gitu, sebelum nanti dimasukin ke tong sampahnya gitu. Karena memang mau nggak mau itu cara yang paling bisa kita encourage ya ke masyarakat, karena memang belum banyak tempat pengolahan masker secara langsung. Jadi setidaknya jangan sampai virusnya masih ada di maskernya gitu. Jadi kita atau bahkan bukan cuma virus tapi bakteri-bakteri lain ya yang bisa nular ke orang. Benar. Jadi kita setidaknya masih menganggap itu seperti residu gitu, Bu. Jadi nggak apa-apa untuk ditangani secara seperti sampah domestik lainnya, asal sudah didisinfeksi gitu. Itu untuk sampah medis. Kalau untuk sampah, mungkin yang nambah nih Bu, kayaknya yang plastik. Itu dari e-commerce ya. Jadi beli-beli barangnya kecil ya. gede gitu. Bubble wrap sama ditambah kardus lagi gitu kan, sama plastik lagi. Iya, kalau itu tadi sih kita berusaha nambah item yang kita terima. Jadi dulu styrofoam, bubble wrap itu nggak kita terima. Cuma ketika kita ngelihat, oh nih kayaknya jadi isu lagi gitu. Meningkat nih, banyak banget, apalagi pandemi banyak yang beli online gitu. Akhirnya kita coba cari ada nggak ya yang bisa mengolah gitu. Nah akhirnya ketemu ada mitra pengolahan kita, terus kita masukin lah item itu sebagai item yang kita terima di senior waste tadi gitu. Jadi bubble wrap. Jadi apa aja sih yang diterima oleh Waste for Change? Jadi hampir semua jenis plastik maksudnya bisa dibilang semua bahkan. Jadi kayak saset yang mungkin banyak bank sampah belum terima, kita terima. Terus kayak bubble wrap juga kadang ada yang nggak terima, kita terima juga. Plastik kresek juga. Nah itu diapain itu? Jadi kita akan disortir lagi sama operator, terus nanti masuk ke pabrik daur ulangnya, Bu. Dan dibikin lagi sebagai barang lain. Betul. Ada yang dijadiin plastik lagi, ada yang dijadiin alat rumah tangga atau alat kantor dari plastik kayak gitu sih. Jadi buat ibu-ibu yang nonton nih, kalau mau bantu mengurangi sampah, jangan lupa dibersihkan dulu sampahnya yang plastik-plastik ini supaya tidak membusuk dan bisa diolah ya. Betul. Nah, tadi selain menerima sampah-sampah baru ya, yang tidak diterima di tempat lain, itu buat ngurangin permasalahan sampah. Ada inovasi-inovasi apa yang kiranya kita bisa tahu nih yang dikerjakan oleh Waste for Change? Iya, jadi salah satu yang mungkin baru gitu ya, dikenal di Indonesia juga ada, kita baru launching namanya Waste Credit.
waste credit. Ini juga menjawab regulasi dari KLHK terkait dengan pertanggungjawaban dari produsen akan limbah-limbah kemasan sisa konsumsinya gitu. Jadi kan mungkin secara logikanya kita beli barang sebenarnya maunya produknya aja. Cuma ketika beli pasti sama kemasan gitu. Ada kemasannya. Nah, gimana nih, bukan hanya masyarakat aja sebenarnya yang harus bertanggung jawab, tapi juga produsennya gitu. Jadi di Permen KLHK nomor 75 itu sudah bagus sekali, tinggal kita juga ikut mendukung gitu. Di sana ada tanggung jawab untuk produsen mengambil kembali kemasan-kemasannya, ataupun bahkan berinovasi mengurangi kemasan gitu. Jadi misalnya tadinya plastiknya refill gitu, atau misalnya tadinya penggunaan plastik kan kadang-kadang supaya kelihatan besar, kayak plastiknya dibikin besar, padahal isinya cuma setengahnya gitu. Nah itu mulai diregulasikan untuk nggak boleh kayak gitu lagi, harus mulai dikurangin penggunaan yang sekali-sekali pakainya gitu. Terakhir, pesan untuk ibu rumah tangga dalam mengolah sampah. Pesannya mulai dari diri sendiri, terus nggak apa-apa mulai dari yang kecil-kecil, nggak harus yang sesuatu yang wow banget gitu. Dan nggak apa-apa kalau misalnya ngerasa sendiri, mungkin cari teman, di follow Instagram komunitas yang udah ngomongin soal isu sampah, supaya ada motivasi balik gitu ya. Terima kasih banyak ya Mbak Hana ya. Sama-sama, mudah-mudahan selalu sehat. Dan insya Allah Waste for Change terus bisa sustainable. Amin, dan amin, bisa amin. terus ada di Indonesia nantinya. Amin. Teman Aksi Hidup Baik, demikianlah cerita kebaikan yang dilakukan Waste for Change untuk mengolah sampah demi bumi yang lebih baik. Mudah-mudahan cerita tadi menginspirasi kita untuk mulai memilah sampah dari sumbernya. Saya Ferry Farhati undur diri. Didukung oleh Plus Jakarta, Waste for Change, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Paragon Innovation and Technology, Batik Betawi Shop, Seraci Batik, Batik Marunda, Keluarga Batik Betawi, Rumah Betawi.